Oke, shalom teman-teman. Shalom. Oke teman-teman, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hal yang mungkin banyak dari kita belum bisa mengetahui atau memahaminya, gitu ya. Tapi saya teringat di ayat Alkitab di Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Tuhan Yesus bilang apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, kalau pada malam hari ini kita semuanya ini mau belajar tentang Tritunggal, teman-teman ya. Suatu doktrin, satu pengajaran yang tidak mudah, tetapi saya percaya dengan bantuan Tuhan, Roh Kudus, kita bisa dimampukan untuk mengerti. Amin. Kita mau berdoa dulu sebentar ya. Bapak, terima kasih kalau pada malam hari ini kami berkesempatan untuk kami boleh belajar bersama. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, biarlah Engkau yang memampukan kami untuk mengerti dan kami bisa memahami apa yang menjadi pelajaran pada malam hari ini. Sehingga Tuhan, kami tidak hanya sekedar mengetahui, kami bisa semakin memahami dan mendalami, kami boleh semakin mengenal akan Engkau, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, kalau misalnya kita sekarang diajukan satu kata, Tritunggal, kira-kira kalian bisa ngerti nggak apa sih Tritunggal itu? Slide-nya boleh ditampilkan. Tritunggal itu apa kira-kira? Bahasa Inggrisnya itu Trinity. Tritunggal. Malam-malam hari ini kita ada 5 bagian ya, tapi saya berusaha supaya cepat-cepat aja, supaya kalian itu bisa ngerti. Memang doktrin ini tidak akan bisa dipelajari dengan waktu yang begitu singkat sebenarnya. Tetapi saya usahakan, karena kita semuanya anak muda di sini, saya percaya kita semuanya itu Tuhan berikan kognitif yang baik lah ya, akal budi, supaya kita bisa masing-masing itu bisa mengerti. Malam hari ini bagian yang pertama itu, kenapa sih kita tuh perlu memahami Tritunggal? Kenapa sih? Relevansinya apa sih buat kita? Anak-anak muda toh masih di sini. Apa aku nggak sekolah Alkitab deh? Kayaknya nggak perlu deh. Emangnya perlunya apa sih? Aku belajar Tritunggal. Aku sudah kerja, aku mungkin sudah bekerja di perusahaan, atau mungkin punya usaha sendiri, atau mungkin sekarang lagi kuliah, atau ada juga yang masih sekolah. Masing-masing kita punya alasan mungkin, ngapain sih aku belajar susah-susah? Hidupku sudah susah kok aku belajar lagi hal-hal yang susah gitu. Misalnya kalian ngomong seperti itu. Nah, tapi ada beberapa hal yang membuat kita tuh sebenarnya itu perlu. Kenapa kita tuh perlu? Yang pertama, karena tuh akhir-akhir ini tuh banyak banget orang-orang, pihak-pihak yang ingin membuat iman kita itu goyah terhadap Kristus. Bukan hanya agama tertentu, ada yang tidak percaya agama pun berusaha meyakinkan orang Kristen untuk mempercayai bahwa agama, dalam hal ini kekristenan, itu nonsens, nggak masuk akal. Secara khusus dia ngomong Tritunggal. Allahnya orang Kristen kok ada 3? Nah, seringkali kan kalian diomongin seperti itu kan. Lalu yang kedua, kenapa kita harus belajar Tritunggal? Itu karena Tritunggal ini adalah salah satu ajaran kekristenan yang paling dasar, teman-teman. Basic. Kalau kalian ngaku sebagai, aku nih orang Kristen, tapi kalian nggak ngerti, misalnya ditanyain orang, Tritunggal itu apa? Coba jelasin. Kita seharusnya bisa menjawab. Karena kalau kita bisa mengenal, memahami apa yang dinamakan Tritunggal, itu kita bisa mengenal pribadi Tuhan yang kita sembah itu dengan benar. Kita bisa mengasihi Dia dengan cara yang benar juga. Gitu. Lalu yang ketiga, langsung aja. Itu kalau kita bisa mengerti, memahami apa yang dinamakan Tritunggal, itu bisa memperkokoh iman kita, pondasi iman kita. Karena orang-orang tuh banyak sekali, terutama yang ateis gitu ya. Mereka itu senantiasa menyerangnya dari sisi bahwa iman percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat itu adalah kebodohan gitu loh. Ada lagi agama atau kepercayaan yang lain bilang bahwa iman Kristen itu iman yang ngawur. Gitu. Mereka bilang iman kalian itu bertabrakan dengan akal budi.
Nah, pada malam hari ini saya membuktikan, kita berusaha belajar bersama-sama, kita membuktikan bahwa iman percaya kita, kekristenan yang kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan iman yang ngawur, iman yang irasional, yang tidak sesuai dengan logika, yang tidak sesuai dengan akal budi. Teman-teman, saya mau tanya satu hal, akal budi yang menciptakan siapa? Tuhan. Kira-kira masuk akal nggak sih kalau Tuhan itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang menabrak akal budi yang Dia ciptakan sendiri? Nggak masuk akal. Adalah lebih tepat kalau kita ngomong bahwa Tritunggal ini memang ajaran yang melebihi rasional kita. Itu lebih tepat. Tapi tidak bertentangan dengan rasional. Amin. Nah, dan yang terakhir, kenapa kita perlu belajar Tritunggal? Karena banyak orang Kristen sendiri itu tidak ngerti apa itu Tritunggal. Ada di sini yang sudah paham kira-kira Tritunggal itu apa? Boleh angkat tangan? Slide berikutnya. Nah, ini fotonya, namanya Bapak Agustinus. Aurelius Agustinus Hipponensis. Augustine of Hippo, itu dari daerah Hippo. Itu adalah bapak gereja. Sekitar abad ketiga kalau nggak salah ya. Dia itu ada satu cerita gini ya. Teman-teman, Bapak Agustinus ini adalah bapak gereja yang memikirkan banyak tentang Trinitas, Tritunggal itu. Nah, ada satu cerita yang lama gitu ya. Suatu kali Agustinus ini sedang mengambil istirahat. Karena dia itu adalah salah satu scholar. Scholar itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya anggap aja teolog lah. Cendekiawan ya, cendekiawan. Yang memikirkan banyak tentang Tritunggal. Nah, pada waktu dia masih menyelami betapa dalamnya Tritunggal itu, dia itu ngambil break istirahat, dia pergi ke pantai. Lalu pada waktu dia pergi ke pantai, dia itu melihat ada seorang laki-laki, anak kecil gitu ya, itu sedang menggali pasir. Dia gali pasir, agak dalam gitu ya. Lalu dia itu pergi ke, apa sih istilahnya, tepi pantai, ambil air laut pakai tangannya. Lalu dia masukkan ke lubang yang dia gali tadi. Dia pergi lagi ambil, dimasukkan lagi ke lubang yang dia gali lagi. Dia melakukan itu terus-menerus. Agustinus yang lihat itu lalu dia bilang, kamu tuh ngapain? Apa yang kamu lakukan? Lalu anak kecil itu bilang, aku sedang berusaha memasukkan lautan, ocean, ke dalam lubang yang aku gali. Agustinus bilang, enggak mungkin bisa lah kamu melakukan hal itu. Bagaimana mungkin kamu bisa masukkan lautan yang begitu luas ke dalam lubang yang kecil yang kamu gali itu? Lalu anak kecilnya bilang, sama seperti kamu. Bagaimana kamu bisa memahami Trinitas yang begitu besar, Tritunggal yang begitu besar, ke dalam otakmu yang, kepala kita yang kecil itu. Ada lagi, next slide selanjutnya. Ini namanya seorang teolog, namanya Loraine Boettner. Dia bilang memahami Tritunggal itu bagaikan melihat matahari dengan mata telanjang pada siang yang terik. Kalian pernah melakukan itu? Pada waktu kecil, Kak David pernah melakukan hal itu. Hal yang konyol, tapi biasanya anak kecil melakukan itu nggak sih? Apalagi cowok gitu ya, rasa ingin tahunya besar. Gimana caranya pada waktu kita siang hari, tengah hari, matahari lagi terik-teriknya, kita lihat matahari itu. Kita akan, istilahnya overwhelming, terliputi dengan cahaya yang begitu pekat yang kita nggak akan bisa lihat. Gitu. Nah, apakah dengan demikian Tritunggal itu sesuatu yang benar-benar mustahil untuk dipelajari atau dipahami? Dengan bantuan Roh Kudus kita yakin, kita percaya, bahkan di Alkitab pun juga Tuhan sudah menjelaskan beberapa hal untuk kita bisa pelajari dan pahami. Supaya paling tidak kita bisa mengenal Tuhan kita dengan lebih baik. Yang mau katakan amin. Kita masuk bagian selanjutnya, bagian yang kedua, yaitu penjelasan Tritunggal itu kira-kira apa. Nah, kalau kalian lihat gambar yang di depan ini ya, ini adalah istilahnya gambar yang dibuat oleh seorang teolog namanya Wayne Grudem.
Ya, ini cukup membantu dan menggambarkan dengan cukup baik gitu ya. Bisa kita lihat lingkaran yang di atas itu adalah Father atau Bapa. Lalu yang di kanan bawah itu Holy Spirit, yang di kiri itu Son atau Putra, Yesus. Nah, dari bagian ini kita bisa lihat gitu teman-teman ya, bahwa Allah itu adalah Tuhan. Anak itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Yang digambarkan dengan garis merah. Lalu yang garis hitam itu menunjukkan bahwa Bapa itu bukan anak. Anak itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Jadi dari bagian ini kita bisa belajar apa? Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu masing-masing adalah Tuhan. Tetapi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Dari bagian ini kita bisa melihat bahwa ada 3 pribadi di dalam kekristenan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sampai sini bisa nerima dulu ya. Oke, next slide. Kalau dari kata-katanya, Tritunggal ada kata-kata 3 dan tunggal yaitu 1. Bahasa Inggrisnya itu Trinity. Itu singkatannya dari Unity. 3 in unity. 3 dalam 1 kesatuan. Sampai sini paham teman-teman istilahnya? Boleh next. Wah ini. Kita mau belajar apa yang dimaksud dengan Trinity itu tadi. Bisa dikembalikan ke slide sebelumnya deh. Sebelumnya lagi. Nah, Tritunggal itu artinya ada apa? Tri itu dimaksudkan 3. 3 apa? 3 pribadi. Tunggal, tunggalnya itu apa? 1. 1 apa? 1 hakikat. Maksudnya hakikat itu apa? Hakikat itu adalah being-nya, yaitu Tuhan itu. Lalu pribadinya ada 3. Lalu kembali ke yang slide-nya yang Christopher tadi. Nah, teman-teman ya. Contoh yang paling gampang misalnya gini. Ini kan Christopher. Kalian kenal kan? Ganteng nggak? Kalau misalnya kita tanya kepada Christopher gitu ya. Bar, kamu itu apa? Kira-kira dia jawab apa? Iya. Dia pasti jawab, aku manusia. Nah, manusia itu kita sebut dengan hakikat. Paham ya sampai sini ya? Pelan-pelan gitu ya. Lalu, kalau pertanyaan diganti. Christopher, kamu itu siapa? Nah, jangan pakai namanya, anggap aja kita nggak kenal ya. Kita tanya, kamu itu siapa? Tadi kan pertanyaan yang pertama, kamu itu apa? Kita orang nggak kenal dia, kamu itu apa? Dia jawab, aku manusia. Gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, kamu itu siapa? Dia akan jawab apa teman-teman? Aku Christopher. Bukan Kristen. Ya benar sih, puji Tuhan dia Kristen. Kalau ditanyain kamu itu apa, dia akan jawabnya, aku manusia. Karena hakikatnya dia itu adalah manusia. Lalu kamu itu siapa? Dia akan jawab, aku Christopher, yaitu pribadinya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa hakikat dan pribadi itu adalah kategori yang berbeda. Paham ya teman-teman ya? Perbedaan manusia dengan Tuhan itu apa? Manusia itu memiliki 1 hakikat, 1 pribadi. Anro yang tadi nyanyi. Hakikatnya dia apa? Manusia. Pribadinya dia ada berapa? 1. Dia Anro. Nah kalau Tuhan itu hakikatnya 1 yaitu Tuhan. Tapi pribadinya ada berapa? 3, karena itu disebut Tritunggal. Pribadinya Tuhan itu siapa aja? Bapa, Anak, dan Roh. Manusia ada berapa pribadinya? 1. Sampai di sini nangkep teman-teman? Nangkep ya? Oke, next. Nah, Tuhan itu adalah 1 hakikat dan 3 pribadi. Lalu banyak orang yang ngomong gini, yang nggak percaya. Ini kok ngawur ya kayaknya ya. Ini menyalahi hukum logika deh kayaknya.
Karena satu itu ya satu. Kalau menurut hukum matematika, hukum logika, satu itu satu memang. Tidak boleh tiga. Tiga ya tiga, satu ya satu. Nangkep teman-teman ya. Kalau menurut hukum matematika seperti itu. Nah, tapi yang kita bahas di sini, ini adalah bukan secara numerik. Hakikat dan pribadi itu adalah dua kategori yang berbeda. Ada contoh, misalnya kalian lihat ini apa? Tangan ya teman-teman. Saya ngomong ini tangan satu, ya toh, satu tangan. Lalu saya ngomong ini 5. Benar nggak? 5-nya 5 apa? 5 jari. Tapi ini adalah tangan nggak? Tangannya satu. Gitu ya. Jadi jari dan tangan yang ini adalah kategori yang berbeda sebutannya. Itu merujuk kepada pribadi. Kalau yang satu tangan ini merujuk kepada hakikat. Kepalanya sudah panas teman-teman? Enggak ya toh? Masih paham toh? Jadi kalau kita ngomong Tuhannya orang Kristen itu, hakikatnya satu, Tuhan. Tuhanmu ada berapa sih? Satu. Tuhanku itu satu kesatuan. Pribadinya ada 3. Dia menunjukkan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu tidak menyalahi hukum logika. Kalian bisa menanyakan kepada seluruh ahli matematika dan ahli logika. Itu tidak menyalahi karena berbeda kategori antara hakikat dan pribadi. Yang tadi sudah dijelaskan dengan teman kita yang ganteng itu loh. Topar. Next, bagaimana dengan di Alkitab? Di Alkitab itu sudah jelas banget teman-teman ya. Kalau kalian buka di Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ini adalah salah satu peristiwa yang sudah kita semuanya tahu. Yaitu peristiwa apa? Baptisan Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Saya bacakan ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam satu peristiwa ini, ada berapa pribadi yang muncul? Yang dibaptis siapa? Tuhan Yesus. Lalu muncul yang seperti burung merpati itu apa? Roh Kudus. Lalu ada suara yang terdengar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu siapa? Bapa. Ada berapa? Itu sudah jelas sekali ya teman-teman. Di Alkitab, Tuhan menunjukkan kepada kita umatnya bahwa dia itu adalah satu kesatuan yaitu Tuhan yang ditunjukkan kepada kita dalam wujud 3 pribadi. Lanjut ya, lanjut kita next selanjutnya, slide-nya. Di Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, ini di perjanjian lama teman-teman ya. Firman Tuhan berkata begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau kalian mendengar kata Esa, itu artinya apa Esa itu? 1, 2, atau 3? 1. Esa itu artinya satu. Di dalam tulisan Ibraninya, itu artinya Esa, itu tulisan Ibraninya aslinya adalah Echad. Katakan sama-sama Echad. Echad. Itu artinya apa Echad itu? Satu kesatuan. Bukan satu numerik loh ya teman-teman ya. Satu kesatuan. Lalu di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata begini, aku dan Bapa adalah satu. Dalam tulisan aslinya, karena kitab Yohanes tulis dalam bahasa Yunani, itu tertulis Heis. Sama-sama katakan Heis. Nah, kedua kata itu baik Echad dalam bahasa Ibrani dan Heis Yunani itu memiliki arti yang sama, yaitu satu kesatuan. Next. Ada lagi contoh yang paling jelas. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Ini gambar apa teman-teman? Anggur. Kalau satu kelompok itu disebutnya apa? Setandan. Ngerti ya teman-teman ya? Bilangan pasal 13 ayat 23, firman Tuhan berkata gini, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara.
tertulis di Alkitab, standar yang saya garis bawahi itu menggunakan kata yang sama, yaitu apa tadi? Ehad. Yang tadi kita sudah belajar, ehad itu artinya satu kesatuan. Satu kesatuan. Kalau satu numerik itu bukan ehad, tapi yahid. Katakan sama-sama, yahid. Jadi sampai di sini sudah jelas ya teman-teman ya. Menurut Alkitab kita, Perjanjian Lama, Tuhan kita itu Esa. Esa yaitu ehad, itu artinya satu kesatuan. Paham teman-teman ya? Saya cepat aja biar kalian tidak bosan. Next. Esa atau satu dalam Perjanjian Baru ada tertulis di Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, supaya mereka semua menjadi sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau. Ini satu yang digarisbawahi itu menggunakan kata heis tadi. Heis tadi artinya apa teman-teman? Satu kesatuan. Jadi heis dan ehad itu memiliki arti yang sama, yaitu satu kesatuan. Contoh yang paling gampang menggambarkan ini seperti ini, tali yang berpilin. Itu adalah satu kesatuan. Dari beberapa pilin menjadi satu. Itu ehad, itu heis. Paham teman-teman ya? Oneness and strength derive from twisting and binding together. Itu ehad. Next. Nah, inilah Tuhannya orang Kristen. Satu kesatuan, tiga pribadi dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Maksudnya satu kesatuan itu apa? Mereka itu memiliki kehendak yang sama. Pikiran mereka juga sama. Perasaan mereka juga sama. Selaras. Tidak bertentangan. Ya, sampai sini terima dulu ya teman-teman ya. Nanti akan saya kasih perbandingan-perbandingan sehingga kalian jelas. Bedanya dengan kepercayaan yang lain itu apa? Apa bedanya dengan manusia itu apa? Nanti ada perbandingannya. Cuman sampai sini terima dulu. Simpen dulu. Tiga pribadi, satu kesatuan. Tuhan kita itu satu kehendak, satu pikiran, satu perasaan. Tuhan kita berapa, teman-teman? Satu kesatuan. Pribadinya berapa? Tiga. Sederhana ya sebenarnya ya. Next. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Konsep yang salah tentang Tritunggal. Nah, ini yang beberapa kali orang Kristen ini diserang di sini dan beberapa orang juga tidak pahamnya juga dari sini. Next. Loh, jadi orang Kristen itu menyembah banyak Tuhan atau yang disebut politeisme. Bukan. Orang Kristen itu menyembah hanya satu Tuhan, yaitu monoteisme. Bukan politeisme. Kalau politeisme itu Tuhannya ada banyak. Seperti dewa-dewanya Yunani itu loh. Itu politeisme namanya. Macam-macam kan orangnya. Dan masing-masing itu punya kehendak masing-masing, punya pikiran masing-masing. Contoh, Zeus. Mungkin ada Ares. Lalu ada siapa? Ya itu whatever, siapa ya? Poseidon misalnya ya kan? Ya nggak ngerti. Ada banyak kan? Nah mereka itu, ya ada ya sebenarnya. Kira-kira banyak itu, mereka apakah sepemikiran dan seperasaan dan sekehendak? Tidak. Menurut cerita mitologi Yunani, mereka itu saling berperang nggak sih? Mereka masing-masing punya pikiran sendiri, punya perasaan sendiri, punya kehendak sendiri. Gimana dengan Tuhan kita? Tidak. Tuhan kita itu satu, pribadinya tiga, tetapi semuanya memiliki. Balik lagi ke slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Memiliki kehendak, pikiran, dan perasaannya itu sama. Jelas ya teman-teman bedanya ya. Lanjut lagi yang ke Yunani tadi. Ini loh. Dewa-dewa Yunani, apa bedanya dengan dewa-dewa Yunani? Yaitu yang tadi saya sudah sebutkan. Dewa-dewa Yunani ini pribadinya ada banyak, dan mereka itu memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak itu beda-beda. Mereka itu saling berperang, mereka itu saling menyakiti, saling iri hati, dan memiliki keinginan yang berbeda-beda. Sedangkan Tuhan kita, orang Kristen,
yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak sama. Sampai sini paham teman-teman? Next. Apakah Tritunggal itu sama dengan triteisme? Tidak. Katakan sama-sama. No. Kurang keras, kurang yakin. Yang yakin. Apakah Tritunggal sama dengan triteisme? No. Tidak. Tritunggal itu satu Allah berapa pribadi? Allahnya berapa? Triteisme itu 3 Allah, 3 pribadi. Nah, contohnya misalnya di sini. Anggap aja mereka ini Allah ya. Mereka ini adalah 3 Allah, 3 pribadi. Karena apa? Kuncinya tadi itu loh. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya itu berbeda-beda. Mereka masing-masing punya pikiran, perasaan, dan kehendak yang berbeda. Kalau Tuhannya kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikiran, perasaan, dan kehendaknya sama apa enggak? Sama dan selaras. Paham sampai sini bedanya? Jelas ya teman-teman ya. Oke, next. Orang ganteng lagi. Apakah perbedaan Tritunggal dengan Sabellianisme? Ini aku cuma kasih beberapa contoh aja supaya kalian bisa ngerti. Karena konsep-konsep ini tuh yang paling terkenal, yaitu yang tadi aku sebutkan, politeisme, itu lalu ada Sabellianisme ini, dan juga triteisme. Mereka tuh sering menyangka orang-orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti, itu sering menuduhkan hal-hal itu kepada orang Kristen, kepada yang kita percayai, kepada Tuhan kita. Perbedaannya apa sih Tritunggal dengan Sabellianisme? Tritunggal itu sekali lagi, kita ulangi. Berapa Allah? 1. Pribadinya berapa? 3. Nah, kalau Sabellianisme itu 1 Allah, 1 pribadi. Jelas teman-teman? Anggap aja si Christopher ini Allah gitu. Ya ini Sabellianisme ini 1 Allah, 1 pribadi. Jadi jelas sesat. Karena apa? Ya kita nggak mau ngomong sesat lah ya. Kita ngomong jelas tidak tepat. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah itu memiliki satu kesatuan, satu hakikat. Pribadinya ada 3. Kalau menurut Sabellianisme itu Allah kita tuh 1 pribadi. Cuman dia tuh bisa berubah-ubah wujud. Kadang jadi Allah Bapa, lalu jadi Allah Anak, dan jadi Allah Roh Kudus. Itu loh. Beda ya teman-teman ya. Sampai sini paham? Paham? Oke, next. Kita sudah mau akhir, cepat juga ya. Analogi. Lalu gimana sih cara yang paling bagus untuk memberikan analogi? Kalian ngerti analogi kan? Perumpamaan metafora, supaya kita tuh bisa memahami dan menjelaskan Tritunggal itu dengan lebih mudah. Sebenarnya nggak ada yang lebih mudah, tapi yang bisa kita terima. Next, ada yang bilang seperti telur. Telur itu kalau kalian pecah kan ada kulit telurnya, lalu ada apa lagi? Putih telur, lalu ada kuning. Nah, ini dia Tritunggal. Bukan sesat ya, tapi kurang tepat. Karena apa? Karena kalau kalian misalnya ambil aja kulitnya aja, kalian bisa bilang kulit telur itu telur nggak? Nah, misalnya kalian ambil kuningnya aja, kalian bisa bilang ini telur apa nggak? Nggak bisa. Makanya kita sebutnya kuning telur, kulit telur. Kita menambahkan sesuatu di depannya. Paham teman-teman ya? Lalu kita ambil putih telurnya aja, kita bisa sebut itu kita bisa sebut itu telur nggak? Tidak, karena itu cuma 1/3 bagian dari telur. Putih telur itu 1/3 bagian, kuning telur itu 1/3 bagian, kulit telur itu 1/3 bagian. Jadi kurang tepat ya. Lalu next, nah ada juga yang seperti ini, ada yang bilang seperti ini, misalnya Ko David di gereja sebagai pembina youth. Lalu di rumah sebagai bapak dan suami. Lalu di tempat kerja sebagai pemilik usaha, misalnya seperti itu. Nah ini tidak tepat, karena apa? Karena Ko David ini tidak bisa berada di tempat yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda.
Itu bersamaan. Paham nggak sih? Sedangkan Tuhan kita itu bisa berada di tempat dan waktu yang berbeda secara bersamaan. Sampai sini paham teman-teman? Jadi kalau kita menganalogikannya dan menggunakan metafora seperti ini tidak tepat karena kita melanggar yang namanya kemahahadiran Tuhan. Oke, next. Sekali lagi, saya kasih disclaimer ya teman-teman. Kalian ngerti disclaimer kan? Disclaimer tahu kan? Analogi atau metafora itu tidak akan bisa sempurna menjelaskan suatu fakta. Pengandaian itu tidak akan bisa jelas menjelaskan secara sempurna tentang suatu hal. Ngerti teman-teman ya? Tetapi bisa kita gunakan untuk membantu kita. Next. Kita ada di beberapa slide yang terakhir ini. Sabar ya. Ini apa gambarnya? Bola matahari. Matahari itu memiliki, ya ini wujud bolanya. Lalu ada cahayanya yang bisa kita lihat. Dan juga ada panasnya yang bisa kita rasakan. Ini bisa kita gunakan. Tidak sempurna, tetapi lebih baik daripada yang dua yang tadi sebelumnya. Paham teman-teman ya? Selanjutnya, Bapak-bapak gereja timur yang ortodoks itu biasanya menggunakan seperti ini. Itu seperti metafora orang yang lagi ngomong, orang yang lagi berkata-kata. Jadi ada orang yang mengucapkan, ada kata-kata yang keluar, ya kan? Lalu ada nafas juga yang keluar. Gitu teman-teman ya. Tidak apa-apa, tidak harus dimengerti, cuman kalian terima dulu, nanti kalian renungkan. Oke? Next, selanjutnya. Kalau menurut Ko David, yang paling mendekati dan paling paling bisa menjelaskan, dan itu Tuhan juga sendiri yang mengatakannya, itu seperti pernikahan Kristen, orang yang menikah. Di Kejadian pasal 2 ayat 24, firman Tuhan bilang gini kan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, satu kesatuan. Tuhan Yesus di Matius pasal 19 ayat yang kelima, ini tulisan merah ini karena Tuhan Yesus yang ngomongnya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Jadi misalnya ditanya ada berapa? Dia dua pribadi tapi satu. Ya itu paling mendekati. Seperti Tuhan kita, pribadinya ada tiga tapi merupakan satu kesatuan. Sampai sini paham teman-teman? Nah, kita masuk bagian terakhir. Manfaatnya itu apa sih? Kita itu bisa mengerti konsep ini dengan benar. Yang pertama, kita tuh bisa semakin mengenal Tuhan dengan benar. Kalian mau tak? Kalian tuh ke gereja selama ini ngapain? Kalian tuh menyembah Tuhan yang seperti apa? Kalian nggak tahu. Kira-kira kalian menyia-nyiakan waktu nggak sih? Tetapi dengan kita mengerti konsep ini dengan benar, kita tuh bisa paham, oh Tuhan tuh seperti ini. Kita bisa menyembah Tuhan dengan lebih benar. Lalu yang kedua, di dalam kita tuh jalanin hidup ya, terutama dalam kita tuh ini di dalam gereja ini kan kita bergereja bersama-sama. Lalu mungkin ada yang sudah menikah, ada yang akan menikah. Itu konsep ini tuh sangat membantu. Oh, aku dan istriku itu harus sepemikiran. Perasaannya harus berusaha memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak yang sama seperti Kristus Allah Bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal itu. Dan yang terakhir adalah dengan kita belajar Tritunggal itu, iman kita itu diteguhkan dan nggak bisa digoyang oleh ajaran-ajaran lain itu yang nggak benar. Ko David ini melihat ya, banyak dari kalian itu yang hidupnya itu, yang aktivitas kalian itu melekat dengan orang-orang, ya pasti ya, kita semuanya itu lekat dengan orang-orang yang berkeyakinan beda. Apalagi kita ini di sini minoritas. Dan mungkin ada beberapa kali dari kalian yang mungkin masih sekolah, ya, apalagi yang di sekolah,
yang plural gitu ya, mungkin yang di negeri itu kan apalagi kalian menjadi minoritas kan kepercayaannya. Mungkin di tempat kerja juga demikian. Kalian seringkali dipojokkan dengan pemahaman-pemahaman mereka yang keliru tentang kekristenan, tentang Tuhan kita. Kalau kalian lihat di YouTube itu ya, kalian tahu nggak pemuda tersesat itu siapa namanya? Yes. Siapa Sen? Yang keras Sen? Yes. Nah, itu ada satu video yang cukup bagus sih menurutku. Jadi ada seorang yang namanya inisialnya DT gitu ya. Dia itu pemuka agama, dia ngomong. Dia itu pemuka agama tapi dulu tuh dia itu orang Kristen pendeta katanya gitu. Lalu sekarang dia sudah yaitu berpindah. Lalu dia tuh menyerang kekristenan. Kebetulan di situ ada Coki dan Denny Sumargo kan. Lalu dia bilang, Kristen itu enggak masuk akal karena ya ini kayak Tuhannya orang Kristen itu kok ada 3, seperti itu. Kok 3? Lalu mereka juga bilang, Tuhan Yesus itu kan ciptaan. Nah, mereka itu berusaha menggiring bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah nabi mereka. Mereka ngomongnya Isa. Apakah benar? Kalau saya, ke David pribadi, itu tidak percaya. Karena ada beberapa nama nabi kita yang mereka ngomong, oh sama kok, di kitabku juga sama. Contohnya ada Nabi Nuh, lalu Nabi Isa, sama katanya. Tapi ada perbedaan yang cukup jelas menurut David ya. Menurut mereka, anaknya di kekristenan yang kalian pernah tahu dan baca, Nuh itu anaknya berapa? Sem, Ham, dan Yafet. Ini aku sedikit melenceng ya, supaya kalian tuh bisa ngerti. Tapi menurut mereka tuh anaknya Nuh itu ada berapa ini? 4. Ada satu yang namanya Kanaan katanya. Tapi meninggal tenggelam waktu air bah. Seperti itu. Lalu mereka yang berusaha meyakinkan kita, oh Nabi Isa tuh sama dengan Yesus. Tuhan Yesus lahir di mana? Iya, di tempatnya apa? Palungan, di kandang domba. Menurut mereka, lahirnya di bawah pohon korma. Ya. Jadi sama nggak sih? Sama nggak? Kalau menurut David, beda ya. Tetapi mereka itu selalu memiliki trik yang sama. Jadi misalnya nih, siapa ya yang paling, misalnya Zerah. Tuhanmu itu, kamu kok bisa menyembah manusia sih? Kok kalian jadikan Tuhan sih? Yesus itu kalau di kitab itu namanya Isa. Dia itu lahir dari Maria, seperti itu. Dia itu manusia, selalu kayak gitu-gitu. Jadi itu mereka itu berusaha mendikte kita dengan kebenaran mereka sendiri. Paham ya teman-teman ya? Jadi tipsnya buat kalian, buat kita semuanya di sini, jangan mau didikte oleh kebenaran yang mereka yakini. Kita cukup ngomong, ya silahkan, kalau kamu punya kebenaran seperti itu, kamu percaya, kita sebagai orang Kristen juga punya hak untuk percaya dengan kebenaran yang kita percayai. Karena kebenaran yang kita percaya itu eksklusif. Dan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Tuhan sepenuhnya. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita itu Tritunggal, 3 pribadi dalam satu kesatuan. Paham teman-teman ya? Jadi di sini kita bisa belajar banyak konsep yang benar dan gunanya itu apa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada lagi satu serangan yang kadang-kadang itu lucu ya. Misalnya kalian ditanyain nih sama orang seberang gitu. Misalnya ini biasanya mereka selalu pakai contoh ini. Kira-kira tuh Tuhan bisa nggak sih menciptakan batu yang mereka sendiri nggak bisa angkat? Mereka tuh serangannya seperti itu untuk menyerang bahwa Tuhan Yesus itu kan ciptaan, gitu loh. Mereka selalu nyerangnya gitu. Nah di video itu si pemuda tersesat, si Coki itu menjawabnya meskipun dia mengakunya agnostik ya, tapi dia itu menjawabnya itu dengan logika berpikir yang sangat bagus. Ya memang kalau ditanya apakah bisa, jawabannya ya pasti bisa. Tetapi untuk apa? Gitu. Kenapa mirip?
Benar nggak? Logika berpikirnya bagus menurutku. Kalau ditanyain bisa apa nggak? Loh, kita kan percaya Tuhan kita Maha Kuasa. Yang percaya katakan amin. Bisa nggak dia ciptakan? Ya bisa. Tetapi buat apa? Lalu dia menyerangnya lagi. Kalau Tuhanmu Maha Kuasa bisa jadi manusia, kan kita kan selalu pembelaan kita kan Tuhan itu Maha Kuasa, benar nggak sih? Jadi dia menambahkan naturnya yang Tuhan menjadi natur pribadi manusia, bisa nggak kira-kira Tuhan kita itu? Bisa dong. Lalu mereka nyerangnya gini, berarti Tuhan juga bisa jadi iblis dong. Nah, kalau kalian ditanyain seperti itu, jawabnya gimana? Ya sebenarnya sama dengan jawabannya Coki tadi kan. Loh kalau kamu tanya bisa apa enggak, sesuai dengan logika berpikir kita yang konsisten, Tuhan kita Maha Kuasa, ya bisa aja. Tapi untuk apa? Karena enggak mungkin. Karena yang disebut Tuhan itu, Tuhan kita kan kita percaya Tuhan kita itu kasih. Amin. Amin. Kira-kira Tuhan yang penuh kasih itu bisa enggak merubah dirinya jadi iblis? Ya kalau ditanyain bisa, ya bisa. Cuman enggak mungkin. Buat apa? Karena dia kan kasih. Enggak mungkin dia merubah sesuatu hidupnya itu menjadi sesuatu yang itu logikanya itu ngawur. Itu istilahnya itu strawman fallacy kalau di dalam dunia. Jadi ngawur, mereka itu seringkali itu ngawur melakukan hal-hal itu. Karena itu pada malam hari ini kita belajar sesuatu ini supaya kalian itu dibekali, terutama kalian itu yang erat sekali bersinggungan dengan mereka. Nanti suatu saat kita bahas tentang ketuhanan Yesus yang seringkali juga mereka ragukan. Nanti ada hubungannya juga kenapa Tuhan tuh ingin kita itu, ya anak-anak muda di sini kan terutama ya, kita itu janganlah sama orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Amin. Amin. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Masa nggak ada yang tanya? Sambil tak simpulkan ya. Tak simpulkan ya guys. Tak tanya lagi. Ada berapa Tuhannya yang kita sembah? 1. Hakikatnya ada berapa? Yaitu Tuhan. 1 kesatuan. Pribadinya ada berapa? 3. Berarti orang Kristen Tuhannya 3? Bukan. 1. 1 kesatuan. Bukan 1 numerik. 1 kesatuan. Echad. Ingat-ingat kata itu ya. Echad. Pribadinya ada 3. Lalu ini ada terakhir ini ya. Ada juga yang bertanya, terus kenapa sih Tuhan itu kok menunjukkan dirinya itu Tritunggal kepada kita? Kenapa dia itu menunjukkan dirinya itu kepada kita itu ada 3 pribadi? Kenapa? Kalau kalian saya tanyain seperti itu, kalian jawabnya gimana? Ya nggak tahu kok tanya saya. Kira-kira jawabannya kenapa? Sebenarnya pada waktu kita memahami Tritunggal, itu tuh memang seperti yang di awal-awal tadi, yang dialami oleh Agustinus pada waktu dia itu memikirkan tentang Tritunggal. Tidak mungkin lautan yang begitu luas itu masuk ke dalam lubang yang digali anak kecil itu. Demikian pula dengan kita. Dengan segala keterbatasan kita, Tuhan itu dengan anugerahnya itu memberikan dirinya itu untuk diketahui. Meskipun tidak bisa sepenuhnya teman-teman ya. Sampai sini paham teman-teman ya. Tuhan yang maha besar, maha kuasa itu menunjukkan dirinya dalam bentuk 3 pribadi itu. Kenapa sih kok nggak cukup 1? Loh ya memang 1 toh. Ya nggak sih? Kalau misalnya kalian ditanyain sama orang lain yang nggak percaya, kenapa sih nggak cukup 1 Tuhanmu? Loh emang 1. Secara fungsi pun dia 1 Tuhan. Lalu 3 itu apa? Pribadinya 3. Ini aku masuk yang terakhir lagi ya, lebih dalam lagi nih, supaya kalian dapat sangu juga. Loh berarti Tuhanmu itu ada 3, mereka ngomongnya gitu kan, 3
Lalu, ini tapi nanti jadi topik kita next selanjutnya ya. Kenapa Tuhan itu berdoa pada waktu di Taman Getsemani? Lalu pada waktu membangkitkan Lazarus, kenapa dia berdoa? Tambah panas ya kepala ya. Ini topik selanjutnya teman-teman ya. Itu masuk di dalam bahasan ketuhanan Yesus. Nanti kita buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, Tuhan ini memiliki, Tuhan Yesus itu punya satu pribadi, tapi dua hakikat. Nah, ini nanti kita belajar lagi lain kesempatan, oke? Oke teman-teman, rasa sudah cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin kalian ya mungkin sungkan kalau mau tanya. DM oke lah ya. Tahu toh? Di WA lah, di WA ada. Ya. Mohon maaf, saya juga disclaimer, mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang atau salah. Seandainya pun nanti akan saya sempurnakan lebih lagi. Yang penting kalian paling enggak sampai sini sudah, kita semuanya anak youth yang di sini itu sudah sepaham, sepemikiran bahwa Tuhan kita itu satu, echad, dalam 3 pribadi. Amin? Amin? Kita mau berdoa ya. Bapak terima kasih malam hari ini Engkau berikan kesempatan untuk kami boleh belajar bersama Tuhan. Untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan. Dan dalam pengenalan kami yang benar ini, kami bisa menyembah Tuhan dengan benar. Biarlah Tuhan kami yang lemah dan kami yang kecil ini Tuhan Yesus Engkau mampukan. Ya Roh Kudus untuk kami bisa mengerti, untuk semakin boleh paling tidak memahami Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Memang kami tahu kami tidak akan bisa sempurna di dalam memahami kebesaran-Mu, tapi kami percaya Tuhan Yesus dengan kasih-Mu, anugerah-Mu atas setiap kami, Engkau izinkan kami untuk semakin mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa, berkatilah kiranya anak-anak-Mu di tempat ini semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Kiranya Tuhan yang memeteraikan pengajaran pada malam hari ini dalam hati setiap kami, sehingga pengajaran yang kami terima pada malam hari ini menjadi bekal kami di dalam kami menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.